Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi dan analisis kasus permintaan dan penawaran hasil pertanian. Sebelumnya perkenalkan, nama Afrika Suryati dengan NIM 3017. Saya Jomen dengan NIM 2010. Saya Nisa Fajri dengan NIM 2046. Saya Fifani Anjani dengan NIM 1020. Stay tune. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian produsen, yang mana produsen hasil-hasil pertanian adalah orang atau usaha yang memproduksi hasil-hasil pertanian. Orang yang memproduksi adalah petani. Tanpa produsen tidak akan ada hasil pertanian yang dapat dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen, dan tidak ada kegiatan pemasaran. Terus selanjutnya ada jenis-jenis hasil pertanian. Hasil pertanian bahan yang pertama ada hasil pertanian bahan makanan, yaitu food material. Food material yaitu produk hasil pertanian dalam bentuk aslinya dapat langsung dikonsumsi. Contohnya seperti mangga, pepaya, dan lain-lain. Terus yang kedua ada hasil pertanian bahan baku, yaitu produk hasil pertanian bahan mentah, di mana sebelum dikonsumsi mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Seperti contohnya itu padi, gandum, karet, biji kelapa sawit, dan lain-lain. Tanaman yang menghasilkan bahan baku disebut food crop, dan menghasilkan bukan bahan makanan disebut non-food crop. Selanjutnya itu ada ciri khas produk pertanian segar. Yang pertama ada mudah busuk dan rusak. Terus yang kedua mengambil banyak tempat. Yang ketiga ada bersifat berat. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi daerah produksi pertanian. Untuk yang pertama itu ada perbedaan biaya produksi. Terus yang kedua perbedaan biaya transfer. Dan yang ketiga adanya lembaga. Selanjutnya penawaran hasil pertanian. Pengertiannya, pemasaran hasil pertanian adalah jumlah barang hasil pertanian yang tersedia untuk dijual pada berbagai harga pada waktu dan tempat tertentu. Hukum penawaran berbunyi, jika harga naik maka penawaran juga akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika harga turun maka penawaran juga akan ikut turun. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: 1. Teknologi, 2. Harga faktor produksi, 3. Harga barang lain, 4. Jumlah produsen, 5. Harapan produsen terhadap harga produksi di masa datang. Baiklah, materi ketiga terkait permintaan konsumen, di mana konsumen adalah orang atau badan yang memakai atau menggunakan hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani produsen. Adapun analisa konsumen, yang pertama jumlah populasi konsumen, yang kedua pertambahan penduduk, yang ketiga urbanisasi, yang keempat pendapatan konsumen, dan yang kelima ada lokasi konsumen. Selanjutnya pengertian permintaan konsumen, di mana permintaan konsumen yaitu jumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen akhir pada pasar eceran dengan harga dan jangka waktu tertentu. Hukum permintaan konsumen yaitu jika harga naik maka permintaan akan turun, dan sebaliknya jika harga turun maka permintaan akan naik. Yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama harga barang tersebut, yang kedua adanya barang pengganti dan barang pelengkap, dan ketiga ada tingkat pendapatan konsumen, keempat jumlah konsumen, dan yang terakhir ada selera atau preferensi konsumen. Baik, materi selanjutnya mengenai analisis kasus tentang materi permintaan dan penawaran hasil pertanian. Judul dari kasus yang kami ambil yaitu analisis penawaran jagung di Kabupaten Grobogan. Penulisnya yaitu Widi Mahatsari. Tahun terbit yaitu 2011. Dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran jagung di Kabupaten Grobogan dan menganalisis elastisitas penawaran jagung di Kabupaten Grobogan. Teknik pengumpulan datanya yaitu dilakukan dengan cara pencatatan, observasi, dan wawancara. Selanjutnya itu mengenai metode analisis data. Yang pertama itu analisis penawaran jagung di Kabupaten Grobogan dengan regresi linear berganda pada fungsi penawaran dengan cara pendekatan produksi. Yang kedua yaitu pengujian model dengan uji R kuadrat, uji T, dan uji F. Yang ketiga itu ada pengujian asumsi klasik. Yang keempat yaitu ada elastisitas penawaran jagung. Hasil dan pembahasan dari penelitian. Yang pertama, faktor-faktor variabel yang secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap penawaran jagung di Kabupaten Grobogan adalah harga jagung pada tahun sebelumnya, jumlah produksi jagung pada tahun sebelumnya, luas areal panen pada tahun tanam, harga urea pada tahun tanam, dan rotasi dan harga urea pada tahun tanam dan rata-rata jumlah curah hujan.
Selanjutnya yaitu nilai elastisitas penawaran untuk variabel harga jagung pada tahun sebelumnya dalam jangka pendek bersifat inelastis yaitu sebesar 0,944 dan dalam jangka panjang bersifat elastis yaitu sebesar 1,062. Nilai elastisitas penawaran jangka pendek dan jangka panjang untuk variabel luas areal panen jagung pada tahun tanam bersifat elastis dengan nilai 1,185 dan 1,33. Sarannya yaitu petani dapat melakukan upaya intensifikasi tanaman jagung sehingga dapat meningkatkan produksi yang dihasilkan. Diperlu adanya peningkatan peran quote agar mampu menampung dan menawarkan hasil panen jagung para petani langsung kepada pabrik-pabrik agroindustri yang berbahan baku jagung tanpa melalui pedagang pengumpul sehingga harga jagung yang diterima petani lebih tinggi. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.